Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali ya di channel Studied Student bersama saya Nisa Briansyah. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan proses pembuatan aplikasi sederhana kita di studi kasus akhir ini, yaitu studi kasus aplikasi penjualan pulsa yang sangat sederhana. Dan pada video kali ini kita akan lebih tepat untuk membuat template dashboard frame. Jadi langsung aja, kita langsung buat kelas C dashboard frame di package com.templates. Jadi kalau kita agak besarkan sidebarnya, templates kan ada di package com.templates ya. Jadi langsung aja kita klik kanan di package com.templates, lalu klik new java class gitu, atau di sebelah kanan package ini ada tanda plus, kita bisa klik aja. Jadi kita bisa klik tanda plus lalu kita namain kelasnya dengan C atau gini deh, C dashboard frame gitu. Kita enter ya seperti ini ya. Oke, jadi kita perlu import jframe begini, dan kelas ini hasil keturunan atau extend dari kelas jframe tersebut. Gini. Oke ya, kalau sudah kita langsung buat aja konstruktornya. Jadi gini, C atau public C dashboard frame gini ya, lalu ada konstruktor lagi dengan parameter C dashboard frame, parameternya adalah string. Untuk title-nya gini, sip ya. Kemudian panggil this konstruktor di kelas ini tanpa parameter gitu ya. Lalu untuk title-nya set title, ambil dari parameter title gitu. Oke, ini beres, berarti tinggal kita urusin yang konstruktor tanpa parameter ini. Oke, jadi yang pertama panggil dulu super metodenya tanpa parameter juga. Kemudian kita set size-nya gini ya, width-nya 1280, height-nya 720. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari desain kita ya. Jadi kalau kita lihat di sini, contoh kita ambil dari beranda admin aja. Contoh di sini beranda admin itu width-nya 1280 dan height-nya 720. Gampang aja. Terus sesudah kita set width dan height-nya atau size-nya, kita apain? Kita set default close operation-nya gitu ya. Kita pakai yang exit on close. Gini. Kemudian apa lagi? Kemudian kita set undecorated-nya true gitu, supaya nanti nggak ada untuk minimize kemudian restore close, itu nggak ada, karena untuk desain kita kan seperti itu ya, flat aja. Oke, kemudian sesudah itu saya mau tampilannya di tengah. Jadi apa? Set location relative to, kita set ke null. Kemudian yang terakhir saya mau di jframe ini atau di frame C dashboard frame ini, saya mau dia layoutnya null. Set layout null supaya tidak terintegrasi dengan layout manager apapun. Itu kalau sudah, kita coba debugging ya. Kita coba debugging di sini. Jadi kita import dulu. Import com.templates .c dashboard frame. Kemudian kita bikin objeknya di sini. Jadi C dashboard frame kita namain aja misalnya dengan template dashboard gitu ya, sama dengan new C dashboard frame. Kita set title-nya dengan misalnya template dashboard gitu. Sip, kalau udah jangan lupa untuk template dashboard ini kita set visible-nya true biar dia tampil ya. Oke, kalau sudah coba kita running di file atau kelas app ini, tepatnya di main methodnya. Kita bisa klik run di sini. Oke, atau F5 shortcutnya. Kalau di NetBeans, oh ya, ini untuk di NetBeans silahkan diikutin aja, disesuaikan aja. Atau bisa kalau di NetBeans itu Ctrl Shift F6 ya, atau Shift F6, atau bisa diklik kanan kemudian run file gitu. Berhubung saya pakai VS Code, saya run aja di sini. Oke, tampilannya seperti ini ya. Oke, dan kalau mau close bisa kita Alt tab lalu kita close. Oke, atau bisa kita stop di sini. Oh, nggak ada stop ya.
kita close aja di sini. Gini, beres. Kalau di NetBeans itu di sini di pojok kanan bawah ada status running, bisa di close aja. Gitu teman-teman. Terus apalagi? Kita butuh panel ya. Import javak .swing.j panel. Gini. Untuk apa panelnya? Banyak, untuk sidebar, untuk header, untuk main, dan untuk konten. Gitu. Kita bikin yang sidebarnya terlebih dahulu. Oke, jadi kita bikin di propertinya di sini ya. Jadi public jpanel kita namain dengan sidebar sama dengan new sidebar jpanel. Gini. Sip ya. Kalau sudah, kita styling di sini. Yang pertama, kita atur warnanya dulu aja deh ya. Untuk warna dari sidebar ini, sidebar di sini. Sidebar ini warnanya adalah putih ya. Warnanya adalah putih. Begitu, kemudian width-nya itu 230 dan height-nya 720. Oke, kita styling. Pertama, untuk sidebar kita atur untuk background-nya. Kita ambil dari kelas ccolor. Berarti kita perlu import di sini ya. Import com.partials.ccolor dan cfont dia nanti supaya enggak kita nambahin lagi cfonts. Oke, kita manfaatin colornya, jadi ccolor warnanya apa? White ya, white. Kemudian apa lagi? Untuk sidebar, oke, kita set bounce untuk X-nya itu pasti 0, Y-nya 0 juga karena posisinya dia mepet banget di atas dan di kiri. Kemudian width-nya 230 pixel dan height-nya 720. Gitu. Kemudian kalau sudah, sidebar ini saya mau layout-nya itu 0 biar dia nggak terintegrasi dengan layout manager apapun. Oke, kalau sudah kita coba running teman-teman. Coba kita running ya. Kita running, hasilnya adalah belum nampak. Karena sama-sama putih nih, frame warnanya putih, sidebar warnanya putih. Gitu, atau kita ganti warnanya dulu untuk debugging ya. Coba kita warnain dengan blue misalnya. Kita coba running lagi, harusnya dapat. Oh, kenapa kok belum dapat? Karena kita belum add ya. Sorry, untuk frame ini saya mau add komponen sidebar. Gini harusnya ya. Kalau sudah, coba kita running lagi, harusnya oke, beres. Kemudian apa lagi? Kemudian untuk sidebar udah, kita ganti lagi warna backgroundnya dengan white. Gitu. Kemudian untuk panel yang kedua yaitu header nih. Di sini. Header itu width-nya 1050 dan height-nya 70 pixel. Bagus. Oke, berarti kita bikin jpanel baru gini ya, namanya adalah header. Kemudian kita styling, kita bisa kopas aja dari sini. Untuk sidebar ini saya mau ganti dengan header. Untuk backgroundnya dia warnanya biru. Kemudian untuk set bounce-nya dia berapa untuk sumbu X-nya? Sumbu X-nya berarti dia kan dipotong sidebar ya. Sidebar itu width-nya 230. Oke, jadi ini untuk X-nya 230, kemudian untuk sumbu Y-nya dia 0 karena mepet paling atas. Kemudian untuk width-nya dia berapa? 1050, height-nya 70. Oke, ini 1050, height-nya 70. Gini, sip ya. Kalau sudah, kita add di frame ini, namanya adalah header. Gitu. Sip ya teman-teman ya. Kalau udah, coba kita running ya. Satu-satu aja. Oke, harusnya gini. Beres. Oke, kalau beres, kita lanjut lagi di komponen main. Main itu yang agak abu-abu ini nih. Jadi ini main, di dalam main ada konten. Gitu, kita pakai atau kita tambahin dulu yang ini, yang main ya. Jadi kita perlu panel lagi. Kita perlu panel di sini, namanya adalah
main. Kemudian kita styling. Untuk yang mainnya kita bisa kopas aja dari header, kita ganti ini dengan main. Kemudian nanti ujung-ujungnya di frame ini kita tambahin komponen panel main gitu. Untuk backgroundnya dulu. Untuk backgroundnya warnanya adalah F1 F1 F1, atau kalau RGB-nya adalah 241 241. Nah, itu warnanya apa? Kalau kita settingnya di C-Color. Betul ya. Namanya adalah white gray. Gitu. Kalau sudah, untuk bounce-nya dia sama seperti header. Untuk sumbu X-nya dia 230, dan untuk Y-nya karena kepotong dengan header itu height-nya 70, jadi untuk sumbu Y-nya 70. Oke, berarti ini adalah benar 230, ini 70. Lalu untuk width-nya dia berapa? Width-nya adalah 1050, kemudian untuk height-nya berapa? 650. Oke, 650. Gini. Coba ya. Kalau sudah kita running, karena kita sudah add juga di frame ini. Coba kita running lagi. Harusnya udah nih. Jadi ini sidebar, ini header, ini main-nya. Terus kita tambahin panel lagi, yaitu content. Content itu yang warnanya putih tadi ya. Jadi ini kita bisa duplikat, kita namain dengan content. Ini kemudian kita styling dia. Kalau sudah di styling, ini content, nanti kita add di di mana berarti? Di main ya. Jadi main add namanya content. Karena untuk panel content yang warnanya putih ini dia berada di main. Gitu. Sip ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita styling, ini warnanya putih, warna backgroundnya. Jadi ini white warnanya. Kemudian untuk bounce-nya, untuk sumbu X, dia itu dari mana nih? Dari sini berarti 260 dikurang 230, 30 berarti. Oke, untuk X-nya 30, kemudian untuk height-nya berapa? 140 dikurang 70, berarti 70. Oke, ini 70 benar. Kemudian untuk width-nya dia berapa? Width-nya 990. Oke, 990. Lalu untuk height-nya 520. Ini 520. Gini. Sip, kalau sudah, karena kita juga sudah tambahkan dia di main, panel main, kita coba running sekarang. Oke, harusnya beres nih. Sidebar, header, main, dan content. Itu sekarang kita tinggal tambah-tambahin untuk JLabel-nya doang. Oke, jadi kita perlu import JLabel. Gini ya. Kemudian kita bikin di sini untuk JLabel yang pertama dulu, yaitu app nih di sini. Nama aplikasi kita. Jadi kita namain aja, misalnya di sini public JLabel, atau ini harusnya private aja karena nggak diganti-ganti. Private JLabel. Misalnya namanya adalah app text sama dengan new JLabel gitu ya. Kita namain teksnya dengan apa tuh? Pulsaku. Gini. Kalau sudah kita styling. Jadi untuk app text kita set apanya dulu? Kita set fontnya ya. Kita set font. Kita deteksi dulu fontnya. Jadi untuk font ini di pulsaku, dia fontnya adalah Poppins Bold, ukurannya 30. Jadi kita bisa bikin dulu untuk konfigurasi fontnya. Ini kita duplikat aja, kita namain dengan app font. Poppins Bold ini ukurannya 30. Ini kemudian kalau udah kita tarik bisa ya. Cfont titik app font. Gitu. Ini kenapa error? Oh, ini kurang S. Gini. Terus app text kita juga set bounce-nya. Untuk sumbu X berapa? 0. Ya, untuk sumbu X 0, untuk sumbu Y 0 juga. Width-nya menyesuaikan untuk sidebar itu 230, oke. 230, lalu height-nya itu 70. Gini, kalau sudah
app text kita set horizontal alignment-nya adalah JLabel center. Begitupun dengan vertical alignment-nya. Vertical alignment-nya center juga atau middle ya. Kemudian kalau sudah kita set color-nya. App text kita set foreground-nya, warna teksnya. Warna teksnya adalah biru. Jadi C color blue. Gini. Kalau sudah, untuk app text ini kita tambahkan di sidebar ya. Jadi di sini sidebar kita add app text. Gini. Cobain dulu. Kita running. Oke, tampil di sini. Sama ya. Oke, kalau sudah ini kita bisa close, kemudian kita kerjain yang lain. Apa yang lain? Kita kerjain untuk yang templates dulu, kita bisa tambahkan app role di sini. Oke, jadi kita bisa tambahkan di sini. Kita bisa duplikat aja dari JLabel app text. Jadi kita namain dengan role text. Jadi ini untuk mendefinisikan yang login itu role-nya apa. Oke, dan untuk teksnya apa gitu. Jadi misalnya nih di sini role-nya apa, kemudian nama usernya siapa gitu. Kalau sudah kita styling ya, kita styling di sini, kita ubah yang kita edit ini bisa diubah manual satu-satu, atau kalau di VS Code bisa kita seleksi satu, Ctrl D sampai yang kita mau. Namanya adalah role text gitu. Untuk fontnya kita deteksi dulu. Dia adalah Poppin semi bold 20. Oke, kita bikin ya. DC fonts. Namanya adalah role font Poppins. Semi bold. Gini ya tulisannya, bener gak? Oke, bener. Ukurannya adalah 20. Ukurannya 20. Gini. Kemudian kita bisa tarik di sini. Jadi namanya adalah role font. Untuk set bounce-nya karena kita tambahkan di header. Untuk sumbu vertikalnya atau sumbu horizontalnya adalah 30. Ini 30. Untuk Y-nya itu 0 karena dia mepet. Kemudian untuk height-nya 70 pas, dan untuk width-nya 400. Ini 400. Ini untuk horizontal alignment-nya dia left, jadi nggak perlu. Dan untuk vertikalnya dia center, di tengah dia. Gini. Dan untuk warna teksnya dia white. Gini, kalau sudah kita tambahkan di mana? Di header. Kita tambahin komponen yang namanya role text. Sip ya, kalau udah coba kita running. Harusnya ketambah dong. Oke, beres. Sip ya. Kemudian kita akan tambahkan cExit link juga di sini. Kita udah bikin kelasnya, jadi kita tinggal import di mana nih? Di sini ya. Import com.partials. Apa namanya? Namanya adalah c link keluar. Gitu. Kalau sudah kita bikin objeknya di sini, kita namain aja. Oh ini sorry, bukan private. Ini public karena nanti bisa diubah-ubah juga. Kalau untuk cExit link itu private aja cukup, karena kita nggak akan ubah apapun. C link keluar gitu ya. Misalnya di sini exit link sama dengan new c link keluar. Gini. Ini dia perlu parameter apa nih untuk link keluar? Dia perlu parameter x. Oke. Untuk parameter x-nya atau sumbu x-nya, ini kenapa saya close ya? Untuk x-nya karena kita tambahin di header, jadi dia untuk x-nya itu 938. Oke. 938. Oke, kalau sudah kita bisa tambahin aja di header, namanya adalah exit link. Gini, kalau sudah kita bisa running. Sip, jadi sekarang harusnya kita bisa exit program kita dengan mengklik tombol keluar ini. Gini.
Kenapa kok dia nggak berbentuk hand ya? Coba kita perbaiki dulu. Di C link keluar kita lihat dulu. Harusnya sih ada. Nih, harusnya ada. Atau kita harus set dia di awal ya. Kita harus set dia di sini deh. Header dulu aja, sidebarnya nanti. Ini yang paling atas. Cobain dulu. Oke, beres. Jadi harusnya gini. Sip. Jadi kalau kita review, untuk app text udah, role-nya udah, kemudian keluarnya udah, kita set di menu title di sini. Jadi kalau beranda, yang diklik dia beranda, kemudian kalau data mitra yang aktif, maka dia akan ganti data mitra dan lain sebagainya. Oke, ini JLabel. Jadi kita bisa duplikat aja dari mana nih? Kita bisa duplikat aja dari C role text karena dia juga public. Nanti kita bisa ubah dia. Namanya adalah menu text atau menu, ya deh menu text gitu ya. Menu text. Jadi misalnya di sini kita namain aja dengan menu text atau menu title, sorry. Kan judul dari menu ya. Menu title. Gini. Kalau sudah kita styling, kita bisa kopas aja dari role text ya. Gini. Untuk fontnya kita deteksi dulu. Fontnya untuk yang menu title Popin semi bold 36. Jadi kita bisa bikin konfigurasinya. Di sini namanya adalah apa tadi? Menu title font. Popin semi bold ini 36. Gini ya. Kemudian kita bisa tarik di sini. Tadi namanya adalah menu title font. Kemudian untuk set bounce-nya karena kita tambahkan di main. Jadi kita cari tahu dulu di sini. Oke, 260 kita kurang dengan sidebar kita ukurannya 230. Jadi 30 untuk sumbu X-nya. Kemudian untuk sumbu Y-nya berapa? Untuk sumbu Y-nya 10 ya. Jadi untuk 80 nih. Kita kurang dengan height dari header. Header itu height-nya 70, jadi 10. Oke, ini berarti 10. Dan untuk ini kenapa 4000 nih? Oh, 400 dong. Kayak gini. Terus untuk width-nya dia berapa? Width-nya 600, height-nya 50. Oke, ini 600 dan untuk height-nya 50. Bener. Sip, kalau udah dia adalah bener vertical alignment-nya center. Kemudian set foreground untuk warna teksnya dia apa? Warna teksnya dia 30 30 30. 48 48 48. Kita namain dengan apa, teman-teman? Ya, yaitu black gray. Black gray. Gini, kalau sudah kita tambahin di main. Di sini main kita tambahin dengan apa namanya? Menu title. Nah, cuman ini kita perlu ganti ya. Role text ini kita ganti dengan menu title. Nah, sip. Kita rapain dikit. Udah beres ya. Kalau udah, coba kita running. Nah, harusnya beres tuh. Jadi, kita udah menambahkan app text-nya, kemudian beberapa cPanel atau panel. Itu ya, ada sidebar panel, kemudian ada header panel, main panel, dan ada content panel. Dan di dalamnya kita juga sudah menambahkan beberapa JLabel untuk templates-nya. Jadi ada app text, kemudian role text, dan C-link di sini. C-link keluar, dan ada menu title-nya. Gitu. Dan untuk komponen-komponen yang ada di dalamnya, oke, seperti sidebar link di sini. Kemudian seperti konten-konten yang ada di dalam atau komponen-komponen yang ada di dalam JPanel konten ini, itu kan sifatnya adalah dinamis ya. Dia bisa berganti sesuai dengan sidebar yang aktif gitu. Dan itu kita akan lakukan perlahan satu demi satu di video selanjutnya. Jadi saya rasa itu aja teman-teman untuk video kali ini. Dan untuk pemberitahuan sekali lagi bahwa untuk teman-teman yang menggunakan software NetBeans, silahkan diikuti aja, silahkan disesuaikan aja. Dan kalaupun teman-teman mau lihat codingan ini, silahkan nanti cek link yang ada di bawah video ini menuju ke GitHub saya.
Oke, jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. Saya Nusa Bransyah pamit, saya ucapkan thank you. Terima kasih, keep learning and keep spirits.